Selamat pagi, perkenalkan nama saya Astrilin Relita Mame, NIM 2003020071, kelas C, semester 1, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis. Video ini saya buat guna untuk memenuhi ujian tengah semester pengantar sosiologi. Baik, saya akan membahas sedikit tentang pengantar sosiologi. Pengertian sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial, baik itu hubungan interaksi antara individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok dalam kehidupan masyarakat. Menurut Auguste Comte, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari fenomena sosial dengan hukum-hukum tetap yang menjadi objek investigasinya. Sejarah munculnya sosiologi. Menurut Berger, pemikiran sosiologi berkembang manakala masyarakat menghadapi ancaman terhadap hal-hal yang dianggap sudah seharusnya. Istilah sosiologi muncul pertama kali pada tahun 1839. Sosiologi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu socios yang artinya masyarakat dan logos yang artinya ilmu. Dengan harapan bahwa tujuan sosiologi adalah untuk menemukan hukum-hukum masyarakat dan menerapkan pengetahuan demi kepentingan masyarakat dan kebudayaan. Masyarakat adalah kelompok orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Oleh karena itu, tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat dan masyarakat tanpa kebudayaan. Menurut Melville J. Horowitz, memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang bersifat superorganik. Kebudayaan tetap eksis meskipun anggota masyarakat pendukungnya berganti-ganti atau lahir mati. Pengertian kebudayaan. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan dan kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Menurut Selos Marchand dan Suleiman Sulemardi, mendefinisikan kebudayaan sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Secara umum, kebudayaan adalah sesuatu yang akan dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Unsur-unsur kebudayaan. Unsur budaya universal tersebut meliputi sistem bahasa. Sistem bahasa dipergunakan oleh anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan meliputi ruang pengetahuan tentang alam sekitar, flora dan fauna, waktu, ruang, dan bilangan, sifat-sifat dan tingkah laku sesama manusia, hingga tubuh manusia. Sistem organisasi kemasyarakatan. Sistem yang muncul atas kesadaran manusia bahwa mereka memiliki kekurangan sehingga membutuhkan bantuan dari manusia lainnya. Sistem teknologi mencakup peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sistem ekonomi. Dalam sistem ini, manusia memenuhi kebutuhan mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Sistem religi, suatu sistem di mana manusia percaya terhadap sesuatu yang lebih tinggi darinya atau penciptanya. Contohnya agama dan aliran kepercayaan. Sistem kesenian, sarana manusia dalam mengekspresikan kebebasan dan kreativitasnya. Unsur normatif. Unsur normatif kebudayaan. Yang pertama, unsur penilaian, baik buruk, benar salah, menyenangkan, tidak menyenangkan. Yang kedua, unsur perintah, boleh, tidak boleh, perintah, larangan. Unsur kepercayaan, selamatan, upacara, ritual. Kebudayaan sebagai sistem. Norma kebudayaan menyangkut aturan yang harus diikuti, bersifat normatif kebudayaan menentukan cara bertindak, cara berpikir, dan cara
merasa yang dikenal diikuti secara umum oleh para anggota masyarakat. Klasifikasi norma masyarakat. Menurut William Graham Sumner dalam bukunya Folkways, mengklasifikasikan norma-norma masyarakat berdasarkan daya paksanya terhadap para anggota masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, kebiasaan. Cara yang lazim dan wajar serta dilakukan berulang-ulang dalam melakukan sesuatu oleh sekelompok orang. Yang kedua, tata kelakuan. Gagasan yang kuat tentang salah dan benar yang menuntut tindakan dan melarang yang lain. Yang ketiga, lembaga sosial. Sistem hubungan sosial yang terorganisasi yang mewujudkan nilai-nilai dan tata cara umum tertentu untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Yang keempat, hukum. Tata kelakuan yang terkodifikasi, sanksinya jelas. Yang kelima, nilai. Gagasan tentang apakah pengalaman atau tidak berarti. Kebudayaan dan kepribadian. Setiap masyarakat memberikan pengalaman tertentu yang tidak diberikan masyarakat lain kepada para anggotanya. Timbul konfigurasi kepribadian yang khas dari para anggota masyarakat tersebut. Disebut model personality. Sebagian besar ciri kepribadian dimiliki oleh sebagian besar anggota masyarakat tersebut. Kebudayaan modal. Relatisme kebudayaan. Fungsi dan arti suatu unsur adalah berhubungan dengan lingkungan atau keadaan kebudayaan dan nilai-nilai kita. Contoh relatisme kebudayaan. Bagi masyarakat Indonesia, hamil sebelum menikah adalah buruk. Sementara bagi masyarakat suku Bontok di Filipina adalah baik sebagai bukti bahwa wanita tersebut subur. Bagi orang Madura, melakukan pembunuhan dalam carok adalah mulia karena membela harga diri dan kehormatan. Namun menurut KUHP adalah kriminal. Sosialisasi. Sosialisasi adalah usaha memasukkan nilai-nilai kebudayaan terhadap individu tersebut menjadi bagian masyarakat. Pengertian sosialisasi. Menurut Peter Elberger, yang dipelajari melalui sosialisasi adalah peranan-peranan. Peranan adalah perilaku yang diharapkan dari seorang yang memiliki status tertentu. Status adalah posisi seseorang dalam sesuatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain. Teori sosialisasi. Teori pertama, menurut George Herbert Mead, setiap anggota baru masyarakat harus mempelajari peranan-peranan yang ada dalam masyarakat dan pengambilan peran. Teori kedua, menurut Charles Horton Cooley, konsep diri seseorang berkembang melalui interaksinya dengan orang lain dan diri seseorang memantulkan apa yang dirasakannya sebagai tanggapan masyarakat terhadapnya. Agen-agen sosialisasi. Agen sosialisasi adalah pihak-pihak yang melaksanakan atau melakukan sosialisasi. Ada 4 agen sosialisasi yang utama, yaitu keluarga, kelompok bermain, media massa, dan lembaga pendidikan sekolah. Macam-macam sosialisasi. Sosialisasi primer merupakan bentuk sosialisasi yang pertama kali diterima oleh individu pada lingkungan di sekitar keluarga. Sosialisasi sekunder merupakan bentuk sosialisasi yang bertujuan memperkenalkan individu kepada lingkungan di luar keluarga. Interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis menyangkut hubungan antara individu, antara kelompok atau antara individu dan kelompok. Interaksi sosial didasari oleh berbagai faktor, meliputi yang pertama imitasi atau peniruan, yang kedua sugesti atau pandangan individu yang diterima orang lain, yang ketiga identifikasi atau kecenderungan dan keinginan seseorang untuk seperti orang lain, yang keempat simpati, ketertarikan seseorang pada pihak lain. Bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan. Proses sosial asosiatif dapat dibedakan menjadi 4, yaitu kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi.
Bentuk interaksi sosial disosiatif adalah keadaan sosial dalam keadaan yang kurang harmonis akibat adanya pertentangan antara anggota masyarakat. Proses sosial disosiatif meliputi persaingan, kontroversi, pertikaian, dan konflik. Aspek dalam peranan. Seorang tidak dapat mengisi suatu peran dengan senang dan sukses tanpa disosialisasikan untuk menerima bahwa peran tersebut berguna, memuaskan, dan sesuai. Oleh karena itu, dalam mempelajari peran, sekurangnya harus melibatkan dua aspek. Kita harus belajar melaksanakan kewajiban dan menuntut hak kita harus memiliki sikap perasaan dan harapan-harapan sesuai peranan-peranan tersebut. Macam-macam status. Status yang diberikan masyarakat kepada individu terlepas dari kualitas dan usaha individu sejak lahir. Status yang diperjuangkan. Status yang menuntut kualitas tertentu yang harus diraih melalui persaingan dan usaha pribadi perlu diperjuangkan. Demikian dan terima kasih.